Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 40. Tentu saja kata-katanya itu membuat Tang Waixiang dan teman-temannya menjadi marah sekali dan mereka tidak dapat menjawab saking marahnya, hanya mempercepat gerakan mereka menyerang dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Ingin mereka mencincang hancur tubuh pemuda yang begitu kurang ajar, hendak memaksa nona mereka menjadi istrinya dan mengancam akan membasmi seluruh anggota Tian Liongpang kalau kehendaknya tidak dipenuhi. Mana di dunia ini ada kesombongan dan kekurang ajaran yang sehebat itu? Akan tetapi, tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara tertawa seperti ringkik kuda dan 3 orang yang menyerang paling dekat dengannya tiba-tiba menjadi lemas sehingga mereka tidak mampu mengelak atau menangkis lagi ketika tangan kiri pemuda itu menepuk punggung mereka, seorang sekali. Plak! 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 3 orang itu roboh terjungkal dan batuk-batuk, dari mulut mereka keluar darah merah. Tang Waixiang marah sekali, menggerakkan pedangnya dan menyerbu ke arah perut pemuda itu sambil menggerakkan tangan kiri pula untuk memukul dengan mengerahkan tenaga Tou Sim Chiang ke arah dada kiri Wan Keng In. Pemuda itu mengelak sedikit untuk menghindarkan tusukan pedang, akan tetapi dia agaknya tidak tahu akan datangnya pukulan tangan kiri Waixiang yang ampuh itu. Tang Waixiang merasa girang sekali karena pukulannya mengenai sasaran yang tepat dan betapapun lihainya pemuda itu, pukulannya yang menembus jantung itu tentu akan merobohkannya, atau sedikitnya melukai isi dadanya. Plak! Betapa kaget hati Waixiang ketika telapak tangannya melekat pada dada kiri pemuda itu yang agaknya sama sekali tidak merasakan apa-apa dan bahkan kini tangan kanan pemuda itu telah mencengkeram pergelangan tangannya yang memegang pedang dan sekali memutar tubuhnya terbawa membalik dan sebuah tepukan pada punggungnya membuat Tang Waixiang terguling, kepalanya terasa pening, tenggorokannya gatal membuat dia terbatuk-batuk dan muntahkan darah merah. Cepat sekali Wan Keng In bergerak, tubuhnya seperti lenyap dan beruntun ia telah menepuk punggung 5 orang gadis pelayan pembantu Tang Waixiang sehingga mereka ini hampir tidak tahu apa yang membuat mereka roboh terguling, dan terbatuk-batuk mengeluarkan darah. 9 orang itu, termasuk Tang Waixiang yang amat lihai, telah roboh dan terluka oleh Wan Keng In dalam waktu beberapa menit saja. Kalau Tang Waixiang tidak terkena pancingannya, tidak mengira bahwa pukulan Tou Sim Chiang sama sekali tidak dapat menembus kekebalan tubuh Wan Keng In dan kalau wanita itu menggunakan ilmu silatnya untuk mempertahankan diri, kiranya biarpun akhirnya dia akan roboh juga, namun sedikitnya pemuda itu harus menggunakan waktu yang lebih lama. Namun, pemuda itu cerdik sekali dan dia sudah tahu akan kelihayan Tang Waixiang, maka dia sengaja membiarkan dirinya terpukul untuk dapat merobohkan wanita itu dalam waktu yang lebih cepat. Bibi yang cantik, katakanlah kepada ketuamu bahwa kalau dalam waktu sebulan dia tidak menerima pinanganku dan tidak mengumumkan bahwa putrinya telah menjadi tunangan Wan Keng In dari Pulau Neraka, kalian akan mati dan aku akan datang sendiri ke sana untuk mengambil calon istriku dan membasmi Tian Liongpang. Akan tetapi kalau dia menerima pinanganku, Tian Liongpang akan menjadi perkumpulan yang terkuat di dunia ini karena bantuanku. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat, bayangan pemuda itu lenyap dari dalam hutan. Tang Waixiang cepat meloncat bangun, menahan rasa nyeri di dalam dadanya. Ia melihat bahwa semua anak buahnya sudah dapat berdiri akan tetapi menyeringai tanda bahwa mereka pun menderita nyeri. Tahulah dia bahwa mereka semua telah terluka di sebelah dalam tubuh oleh tepukan pada punggung tadi. Buka bajumu, katanya kepada seorang anggota Tian Liongpang pria yang tadi telah dirobohkan. Orang itu membuka bajunya, setelah diperiksa ternyata di punggungnya terdapat bekas jari yang berwarna merah. Pukulan beracun, seperti yang kuduga, kata Tang Waixiang yang memang sudah menduga bahwa tokoh Pulau Neraka itu tentu menggunakan pukulan beracun. Manusia sombong itu. Apa dikira Pangcu kita tidak akan dapat menyembuhkan pukulan beracun macam ini saja? Hayo, kita cepat pulang menyusul Pangcu, membuat laporan agar Pangcu dapat mengobati kita dan mencari si keparat itu untuk diberi hajaran. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun di dalam hatinya Tang Waixiang merasa gelisah dan tegang sekali karena dari pertandingan tadi saja dia sudah maklum bahwa pemuda itu benar-benar memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Dengan perasaan tertekan 9 orang itu melakukan perjalanan tergesa-gesa dan tanpa mengeluarkan kata-kata menyusul ketua mereka. Pikiran mereka tidak pernah terlepas dari tanda 3 buah jari merah yang menempel di punggung mereka dan tersembunyi di bawah baju masing-masing. Huhuhup.
Milana tak dapat menahan kesedihan hatinya lagi ketika dia sudah berdua saja dengan pendekar super sakti di atas punggung burung Raja Wali yang terbang tinggi menembus awan. Mula-mula dia merasa bahagia sekali dapat duduk membonceng ayah kandungnya di atas punggung Raja Wali itu, hal yang sudah lama dia impi-impikan. Akan tetapi dia teringat kembali kepada ibunya, teringat akan peristiwa antara ibu dan ayahnya, akan permusuhan antara ibu dan ayahnya dan akan rahasia ibunya yang tidak diketahui ayahnya. Bagaimana dia dapat bergembira biarpun kini dia dapat membonceng ayah kandungnya kalau ayahnya itu tidak mengenal dan dia tidak boleh memperkenalkan diri? Dia tidak akan memperkenalkan diri sebagai Milana, sebagai putri pendekar super sakti ini, demi menjaga rahasia ibunya. Betapapun juga dia harus membela ibunya. Dan dia pun kini mendapat kesempatan untuk mengenal dari dekat orang macam apakah yang menjadi ayah kandungnya ini. Nona, mengapa engkau menangis? Tiba-tiba Sumahan bertanya kepada Dara yang duduk di depannya, membelakanginya ketika ia mendengar Dara itu terisak. Apakah setelah menjadi tawananmu, aku tidak boleh menangis? Milana bertanya tanpa menoleh. Wanita dan tangis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tentu saja engkau boleh menangis, akan tetapi kurasa, sebagai puteri seorang ketua perkumpulan besar macam Tian Liongpang, amatlah memalukan kalau harus memperlihatkan kekecilan hati dan menjadi seorang yang cengeng. Rasa panas membubung ke dada Milana dan dia menggigit bibir, mengusir sisa tangis yang berada di dalam dadanya. Aku tidak cengeng. Aku tidak kecil hati, bantahnya. Sumahan yang duduk di belakangnya, tersenyum. Dia maklum bahwa tentu putri ketua Tian Liongpang ini membencinya dan menganggapnya musuh. Akan tetapi semenjak tadi, dia sudah melihat perbedaan watak yang besar sekali antara ketua Tian Liongpang dan puterinya ini. Gadis ini sama sekali tidak berwatak kejam, liar dan ganas seperti ibunya. Sebaliknya Dara ini mempunyai watak lembut, terbukti dari isaknya dan pencelaannya kepada ibunya ketika berada di hutan tadi. Kini, kembali tampak sifat halusnya dengan isak yang tertahan-tahan akan tetapi betapapun juga. Ada setitik darah ibunya sehingga Dara ini melawan perasaan sendiri dan kini berpura-pura memperlihatkan sikap keras seperti sikap ibunya. Betapa terbuka keadaan hati dan pikiran Dara ini baginya sehingga biarpun Dara itu duduk membelakanginya dan dia tidak dapat melihat wajahnya yang memang belum diperhatikannya benar-benar, dia sudah dapat menjenguk isi hati dan mengenal wataknya. Kalau begitu mengapa menangis? Betapa halus suara ayahnya. Orang yang mempunyai suara halus dan menggetarkan perasaan yang halus pula itu tak mungkin seorang jahat, biarpun dijuluki pendekar siluman sekalipun. Bagaimana ibunya mencacinya sebagai seorang yang pengecut, tidak berjantung, tiada perasaan? Kenapa engkau menawan aku? Apakah benar untuk menekan Tian Liongpang agar tidak membantu pemerintah membasmi para pengacau dan pemberontak lagi? Milana merasa betapa orang yang duduk di belakangnya itu menghela napas panjang. Ingin sekali dia menengok dan memandang wajah yang menimbulkan rasa sayang dan kagum di dalam hatinya itu, ingin melihat tarikan muka itu dan sinar mata yang aneh itu. Akan tetapi, pada saat itu dia sedang bersandiwara, harus beraksi seperti orang yang asing sama sekali, yang tidak mengenal pendekar super sakti, maka tidak akan sopanlah sebagai seorang gadis tertawan kalau dia ingin memandang muka pria yang menawan. Nona, biarlah engkau mendengar hal yang sesungguhnya. Bukan menjadi pendirianku untuk mempergunakan cara pemerasan seperti ini, untuk menggunakan seorang gadis muda sebagai alat untuk menekan Tian Liongpang. Cara ini, tepat seperti pendapat ibumu, adalah cara seorang pengecut. Kalau memang aku berniat menentang Tian Liongpang, tentu akan kupergunakan cara laki-laki, yaitu langsung menentangnya dan menghadapinya seperti seorang gagah, tinggal melihat hasilnya, menang atau kalah. Akan tetapi, setelah aku melihatmu di sana tadi, aku berpendapat lain dan aku menawanmu dengan maksud lain pula. Berdebar keras jantung Milana dan dia menarik tubuh ke depan agar orang yang berada di belakangnya itu jangan sampai tahu debar jantungnya. Dia lupa bahwa yang duduk di belakangnya adalah seorang pendekar yang memiliki kesaktian luar biasa sehingga pendengarannya sudah amat tajam, dapat membedakan debar jantung yang berubah, apalagi dari jarak demikian dekat. Ayah kandungnya ini menawannya bukan untuk dipergunakan sebagai sandera, bukan untuk memeras dan menekan Tian Liongpang. Habis untuk apa? Maksud apalagi kalau bukan untuk menekan ibuku, tanyanya, menekan hatinya agar suaranya terdengar biasa.
Tentu saja Sumahan dapat membedakan pula suara menggetar yang terbawa oleh perasaan tegang itu, dan dia tersenyum, menduga tentu gadis ini mengira bahwa dia mempunyai niat yang bukan-bukan. Ketika aku melihatmu di sana tadi, timbul rasa kasihan di hatiku. Betapa seorang gadis muda yang berdasarkan watak halus dan hati penuh welas asih dan mulia, bergelimang dalam perbuatan-perbuatan rendah yang dilakukan oleh Tian Liongpang. Kalau dibiarkan saja, akhirnya tentu anak itu akan menjadi rusak dan menjadi seorang wanita yang kejam, liar, ganas dan berwatak iblis, seperti ibunya yang menjadi ketua Tian Liongpang. Karena itu, timbul niatku untuk membawamu pergi dari lingkungan kotor ini. Tiba-tiba Milana menoleh dan matanya terbelalak penuh kemarahan. Tidak. Biarkan aku kembali. Aku tidak peduli, aku lebih senang kalau menjadi seperti ibu. Dia tidak jahat, engkaulah yang jahat dan kejam. Engkau membiarkan ibuku merana dan sengsara dalam hidupnya. Hah? Apa maksudmu? Aku membikin ibumu hidup sengsara. Milana terkejut sendiri. Dia telah kelepasan bicara. Cepat ia memutar otak mencari alasan. Tentu saja engkau telah menculik aku, anaknya, bagaimana ibu tidak merasa sengsara dalam hidupnya memikirkan keselamatanku? Ah, begitukah? Kalau dia masih mempunyai perasaan seperti seorang ibu biarlah dia sadar bahwa dalam hidupnya, jauh lebih penting memikirkan masa depan putrinya daripada melampiaskan nafsu kemurkaan melalui Tian Liongpang. Biarlah dia menderita agar dia sadar. Kalau dia sudah sadar, aku pun tentu saja tidak akan suka memisahkan seorang anak dari ibu kandungnya. Setelah berkata demikian, Sumahan menepuk leher Raja Wali dan menekan berat tubuhnya ke kiri sehingga burung itu segera menukik ke kiri dan meluncur turun. Burung itu meluncur cepat sekali sehingga biarpun Milana telah memiliki kepandaian tinggi, dia merasa pening dan ngeri juga. Akan tetapi di depan penawannya, atau bahkan ayah kandungnya, dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dan untuk menutupi rasa ngeri dan takutnya, dia bertanya. Engkau mau membawa aku kemana? Engkau takut? Wah, ayahnya ini benar-benar amat waspada. Tidak, jawabnya, akan tetapi suaranya gemetar juga ketika ia melirik ke bawah dan melihat seolah-olah dia dibawa jatuh ke bawah dengan kecepatan mengerikan. Jangan takut, menunggang burung ini lebih aman daripada menunggang seekor kuda. Milana tidak menjawab lagi karena percuma saja dia hendak menyembunyikan rasa ngerinya. Setelah penculiknya tahu, tidak lagi berpura-pura dan untuk mengusir rasa takutnya, dia memegangi tangan pendekar super sakti yang membiarkannya saja sambil diam-diam tersenyum karena Sumahan maklum betapa ngeri dan takutnya menunggang burung Raja Wali, apalagi kalau menukik turun, bagi seorang yang belum bisa. Dia sendiri ketika mula-mula menunggang burung Garuda di Pulau Es, juga berkunang-kunang dan merasa ngeri. Burung itu hinggap di atas tanah di luar sebuah dusun. Sumahan meloncat turun diikuti oleh Milana. Sumahan lalu mendorong tubuh burung Raja Wali itu sehingga terlempar ke atas dan burung itu segera terbang tinggi. Mengapa kita turun di sini? Engkau hendak membawaku kemana? Sambil membalikkan tubuhnya menghadapi gadis itu Sumahan menjawab. Kita akan pergi ke... Tiba-tiba Sumahan tidak melanjutkan kata-katanya dan dia berdiri dengan mata terbelalak dan mulut agak terbuka seperti terkena pesona ketika memandang wajah darah itu. Baru sekarang dia dapat melihat wajah Milana dengan jelas dan dari jarak dekat. Mulut itu. Mata itu. Mata yang mengandung sinar seolah-olah dua ujung pedang yang amat runcing menusuk sampai ke lubuk hati. Mata dan mulut yang sangat dikenalnya, tidak asing sama sekali baginya, akan tetapi selama hidupnya baru sekali ini dia berjumpa dengan putri ketua Tian Liongpang. Kau kenapa, Paman? Milana bertanya. Suaranya yang halus itu menyadarkan Sumahan. Dia menarik napas panjang lalu menggunakan kedua telapak tangannya untuk menggosok-gosok kedua matanya, kemudian menggosok seluruh mukanya terus ke leher dan ke tengkuknya yang dirasakan meremang tanpa dia ketahui sebabnya. Tidak apa-apa. Dia menghindarkan pandang matanya bertemu dengan sinar mata gadis itu dan tidak ingin lagi memandang wajah itu lama-lama karena merasa aneh dan ngeri. Aku hendak membawamu ke kota raja. Ke kota raja? Mengapa ke sana, Paman? Apakah engkau sekarang tinggal di kota raja setelah? Ku dengar. Karena Pulau Es merupakan tempat tinggal ayah kandungnya,
tempat yang sudah lama ia rindukan, maka mendengar betapa pulau itu dibakar, Milana merasa terkejut dan duka, maka sekarang dia pun merasa sukar untuk melanjutkan kata-katanya. Setelah Pulau Es dibakar? Tidak, aku tidak tinggal di kota raja atau dimanapun. Jadi, engkau sekarang tidak mempunyai tempat tinggal, Paman? Sumahan menggelengkan kepalanya dan diam-diam merasa betapa aneh keadaan mereka berdua itu. Dia adalah penculik dan gadis itu yang diculik dan ditawannya, akan tetapi mereka bercakap-cakap seperti seorang paman dan keponakannya saja, saling bersimpati dan saling menaruh kasihan. Kalau begitu, kemana paman hendak ke kota raja? Aku akan minta pertanggungan jawab mereka yang telah membakar Pulau Es dan Pulau Neraka, dan aku akan merampas kembali pedang Hokmokiam yang dicuri oleh pendeta iblis Maharia dan muridnya. Bagaimana engkau bisa tahu? Tiba-tiba Sumahan bertanya dan kembali dia merasa jantungnya seperti diguncang ketika memandang wajah yang cantik jelita luar biasa itu. Ingin rasanya Milana menampar mulutnya sendiri karena kelepasan bicara itu. Siapa yang tidak tahu, Paman? Hal itu sudah diketahui di dunia Kangou, dan aku mendengar dari ibuku. Sumahan tidak merasa heran. Peristiwa itu diketahui oleh orang lain, juga oleh Gak Bun Beng. Andai kata pemuda itu tidak membicarakannya di luar, bisa jadi saja kalau Tan Siu Chai atau gurunya membual bahwa mereka telah merampas Hokmokiam dari tangan pendekar super sakti sehingga peristiwa itu diketahui oleh ketua Tian Liongpang yang lihai dan berpengaruh. Begitukah? Benar, pedang itu akan kurampas kembali dari tangan mereka. Aku mendengar bahwa kini mereka pun membantu Inkan Seng Jin Bong Jikun dan berada di kota raja. Wah, Paman hendak mencari banyak musuh di kota raja. Bagaimana dengan aku? Engkau ikut saja denganku, tidak akan ada yang berani mengganggu. Habis, untuk apa aku ikut kalau hanya disuruh menonton? Apakah Paman ingin supaya aku membantu Paman itu? Sumahan tertawa. Bocah ini sungguh menyenangkan hatinya. Sikapnya begitu halus dan wajar, sedikit pun juga tidak memperlihatkan sikap bermusuhan padahal jelas bahwa dia telah membawanya secara paksa. Tidak, Nona. Engkau ikut saja denganku dan di waktu terluang, aku akan mengajarkan ilmu kepadamu. Hampir saja Milana bersorak saking girang hatinya. Di antara hal-hal yang amat dirindukan adalah belajar ilmu dari ayah kandungnya, dari pendekar super sakti, pendekar siluman majikan Pulau Es yang terkenal di seluruh jagat. Akan tetapi dia menahan diri dan hanya kelihatan betapa bibirnya yang merah dan berbentuk kecil mungil indah itu merekah dalam senyum. Sepasang matanya yang lebar itu terbelalak dan bersinar-sinar penuh keriangan hati. Hal ini tidak lepas dari pandangan mata Sumahan sehingga diam-diam pendekar ini merasa terharu dan timbul rasa suka yang mendalam di hatinya terhadap gadis ini, timbul pula niat hatinya untuk menurunkan ilmu-ilmu yang paling tinggi kepadanya. Terima kasih, Paman. Engkau baik sekali. Hahaha. Sumahan sendiri sampai terkejut. Bertahun-tahun sudah dia tidak pernah tertawa. Akan tetapi kini, tanpa disadarinya, dia telah tertawa begitu bebas, suara ketawa yang langsung keluar dari dalam hatinya. Bocah ini telah menciptakan sesuatu yang amat aneh dalam hatinya. Paman, kenapa kau tertawa? Aku tertawa. Karena mendengar ucapanmu yang lucu tadi, Nona. Kau bilang aku baik sekali padahal aku adalah penculikmu. Biarpun begitu, sikapmu amat baik kepadaku, Paman dan aku suka ikut bersamamu. Aku merasa bahwa dengan ikut padamu, aku akan mengalami hal-hal yang hebat, dan lagi, menerima pelajaran ilmu dari pendekar super sakti merupakan hal yang amat menyenangkan sekali. Bagaimana aku tidak menjadi gembira dan menganggap Paman seorang yang amat baik? Nanti kalau bertemu dengan ibu aku akan meyakinkan hatinya betapa baiknya budi pekerti Paman. Sumahan menghela napas. Kalau ada yang menganggap baik tentu ada yang menganggap sebaliknya, yaitu jahat. Dan aku sendiri tidak tahu siapa yang lebih benar di antara mereka yang menyebut baik dan mereka yang menyebutku jahat. Bagaimana ini? Aku tidak mengerti, Paman. Tak usah kau pikirkan. Jangan merusak hatimu yang masih polos itu dengan teka-teki hidup yang tiada habisnya, juga tiada gunanya. Nona, engkau kuanggap sebagai muridku atau sebagai keponakanku sendiri. Aku jadi teringat kepada Kui Hong. Kemana gerangan perginya bocah bengal yang sukar diurus itu? Kui Hong.
Apakah Paman maksudkan bahwa keponakan Paman yang bernama Kui Hong pergi tanpa pamit? Sumahan mengangguk. Bocah itu nakal bukan main. Dia pergi merantau tidak menggelisahkan karena ilmu kepandaiannya sudah cukup tinggi untuk menjaga diri. Akan tetapi, dia membawa pergi pedang Limo Kiam, itulah yang menggelisahkan hatiku. Tiba-tiba Milana meloncat kaget. Ai! Kalau begitu diakah? Terbayang olehnya seorang gadis yang telah menyelamatkannya ketika ia hampir saja tertawan oleh Wan Keng In, seorang gadis yang keluar dari dalam peti mati, dan yang memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kilat. Gadis itu pula yang telah mengacau di rumah penginapan, menyelidiki keadaan rombongan Tian Liongpang. Ah, mengapa dia begitu pelupa? Tentu gadis perkasa itu Kui Hong. Hei, apa engkau pernah bertemu dengannya? Sumahan bertanya kaget. Milana mengangguk, belum berani membuka mulut karena dia harus menekan perasaannya yang terguncang. Bertemu dengan Kui Hong dan dia tidak mengenalnya? Apakah Kui Hong juga tidak mengenalnya ketika menyelidiki rumah penginapan? Dan apakah Kui Hong baru mengenalnya ketika turun tangan menolongnya? Aku pernah bertemu dengan seorang gadis cantik yang membawa pedang bersinar kilat, Paman. Dia pernah menyelidiki rombongan Tian Liongpang, hampir tertangkap olehku, akan tetapi dia lihai sekali dan dapat meloloskan diri. Kemudian, dia muncul pula bersama orang-orang Pulau Neraka. Ah, kalau begitu bukan Kui Hong. Tak mungkin dia bersama orang-orang Pulau Neraka. Akan tetapi dia telah menolongku ketika aku hampir tertawan oleh pemuda iblis, putra majikan Pulau Neraka. Apa? Coba kau ceritakan yang jelas, Nona. Dengan singkat Milana menceritakan bentrokan yang terjadi antara rombongan Tian Liongpang yang dipimpinnya melawan rombongan Pulau Neraka. Mula-mula pihak kami sudah mendekati kemenangan, lalu tiba-tiba muncul pemuda iblis yang lihai itu. Aku hampir saja tertawan olehnya, kemudian muncul gadis itu dari dalam peti mati dan dengan sebatang pedang yang bersinar kilat, dia telah menyelamatkan aku dengan membabat putus tali sutera yang mengikatku. Karena aku maklum bahwa tempat itu berbahaya bagi rombonganku, aku lalu mengajak rombonganku segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan gadis itu bagaimana? Entah, Paman. Ketika aku pergi, dia sedang bertanding dengan hebatnya melawan pemuda iblis yang juga memegang sebatang pedang yang bersinar kilat. Sepasang pedang iblis. Sumahan berkata perlahan sambil mengerutkan alisnya. Milana sudah mendengar dari Gak Bun Beng betapa sepasang pedang itu telah ditemukan Bun Beng. Limo Kiam, pedang betina, diberikan oleh Bun Beng kepada Kui Hong sedangkan yang jantan, Lamo Kiam, terampas oleh Wan Keng In putra majikan Pulau Neraka. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu karena kalau dia menyebut Bun Beng, tentu ayah kandungnya itu akan mengenal dan dengan demikian, rahasia ibunya terbongkar. Apakah benar dia itu keponakanmu, Paman? Agaknya begitulah. Dan dia tentu terancam bahaya. Sumahan menggeleng kepala. Akan tetapi, dia keluar dari sebuah peti mati, katamu? Kalau begitu dia bukan Kui Hong. Di dalam hatinya, Milana sekarang merasa yakin bahwa gadis yang meloncat keluar dari peti mati itu pasti Kui Hong. Setelah diingatkan, kini dia dapat membayangkan wajah gadis itu dan dia merasa yakin bahwa gadis itu, juga gadis yang pernah dia, lasso, kakinya di atas genteng di rumah penginapan, tentu Giam Kui Hong orangnya. Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani menyatakan isi hatinya itu. Nona, kulanjutkan pertanyaanku yang tadi terganggu oleh persoalan Kui Hong yang bengal. Aku hendak bertanya, siapakah namamu, Nona? Terkejut juga hati Milana mendengar pertanyaan ini. Ayahnya, ayah kandungnya sendiri, menanyakan namanya. Tidakkah amat ganjil ini? Ingin ia berteriak menyebutkan namanya, berteriak mengaku bahwa dia adalah puteri si pendekar itu sendiri, ingin ia menangis dan mencela ayahnya yang seolah-olah tidak mempedulikan anaknya. Akan tetapi Milana terpaksa harus menekan keinginan hatinya ini karena dia harus melindungi rahasia ibunya. Entah mengapa ibunya menyembunyikan diri di balik kerudungnya itu, dia sendiri tidak tahu. Entah mengapa ibunya tidak mau berbaik dengan ayahnya, tidak mau mengaku bahwa ketua Tian Liongpang adalah ibunya, dia sendiri tidak tahu. Betapapun juga, dia harus membela ibunya, harus melindungi rahasianya. Paman, panggil saja aku Alan. Nama palsu, iya. Milana mengangguk. Maaf, Paman. Aku tidak boleh memperkenalkan namaku kepadamu.
Aku mengerti. Ibumu selalu bersembunyi di balik kerudung, penuh rahasia, tentu anaknya pun penuh rahasia pula. Tidak mengapalah, Alan, aku akan menyebutmu Alan seperti yang kau kehendaki. Mari kita melanjutkan perjalanan ke kota raja. Kenapa tidak menunggang Raja Wali saja, tidak melelahkan dan lebih cepat? Milana membantah karena memang amat menyenangkan hatinya menunggang Raja Wali itu, berboncengan dengan ayahnya. Tidak, Alan. Dari sini ke kota hanya perjalanan 3-4 hari saja dan melalui banyak dusun dan kota. Kalau kita menunggang Raja Wali, tentu akan menarik banyak perhatian orang. Dan burung itu sendiri bagaimana? Dia sudah jinak dan dia akan mengikuti aku dari angkasa. Setiap kali kubutuhkan, kupanggil tentu dia datang. Sungguh menyenangkan sekali mempunyai binatang peliharaan seperti itu, Paman. Akan tetapi, aku pernah mendengar bahwa binatang peliharaan Paman di Pulau Es bukan Raja Wali, melainkan Garuda Putih. Sumahan menghela napas teringat akan 2 ekor burung Garudanya. Mereka telah tewas di tangan orang-orang yang merampas Hokmokiam. Burung Raja Wali ini pun dari Pulau Neraka, aku temukan dalam keadaan ketakutan karena Pulau Neraka dibakar. Aku dapat menundukkannya dan sekarang dia sudah jinak dan penurut. Demikianlah, 2 orang itu berjalan memasuki dusun sambil bercakap-cakap. Mereka kelihatan begitu rukun, sama sekali tidak pantas sebagai seorang yang ditawan dan penawannya, lebih patut sebagai keluarga. Namun, hanya Milana seorang yang tahu bahwa mereka adalah anak dan ayah kandung. 2 hari kemudian, mereka telah tiba di tapal batas, kota raja hanya tinggal 50 li jauhnya, perjalanan setengah hari. Karena mereka datang dari arah utara, mereka melalui daerah yang agak tandus dan pada pagi hari itu, mereka beristirahat di sebuah kuil tua yang sudah tidak dipakai lagi, di luar sebuah dusun. Sumahan mengeluarkan bungkusan roti kering yang tinggal 2 potong dan sebuah guci terisi air yang diisi penuh dalam perjalanan tadi. Tanpa bicara dia menyerahkan sepotong roti kering kepada gadis itu, yang diterimanya tanpa berkata-kata pula, akan tetapi tidak segera dimakannya karena Milana kini duduk sambil memandang ayah kandungnya. Pendekar sakti itu duduk bersandar dinding butut, kaki tunggalnya ditekuk bersila, tongkat melintang di atas pahanya, tangan kiri memegang roti kering sepotong. Melihat gadis itu tidak segera makan rotinya, dia berkata, "Tinggal ini roti bekalku, akan tetapi perjalanan sudah dekat. Makanlah, Alan." Namun dara itu tidak mau makan rotinya dan melihat betapa ayah kandungnya itu makan roti kering, kelihatan dipaksakan dan seret melalui kerongkongan, hatinya menjadi terharu sekali. "Paman, kasihan sekali engkau, hanya makan roti kering tawar dan air." "Aku pandai masak, Paman. Aku ingin memasakkan yang enak-enak untuk kau makan." Sumahan menunda makannya, memandang dara itu dengan heran dan tersenyum. "Engkau aneh sekali. Di tempat sunyi seperti ini, andai kata pandai masak sekalipun, apa yang hendak dimasak? Bahannya tidak ada, bumbu-bumbunya pun tidak ada, yang ada hanya bahan bakar dan api. Di selatan sana sudah tampak sebuah dusun, tentu ada yang menjual bahan dan bumbu. Kalau Paman percaya kepadaku, aku akan ke sana membeli bahan kemudian akan kumasakkan yang enak untuk Paman." "Percaya? Tentu saja aku percaya kepadamu, Alan." Wajah Milana berseri dan ia meloncat bangun. "Benarkah Paman percaya kepadaku?" "Terima kasih, Paman. Aku akan pergi dulu mencari bahan masakan." Gadis itu membalikkan tubuh dan berlari keluar dari kuil tua. "Hei, Alan. Nanti dulu." Dara itu berhenti, menengok dan memandang dengan wajah kecewa. "Paman takut kalau aku melarikan diri?" Sumahan tersenyum, menggeleng kepala dan mengeluarkan sebatang pedang dari buntalannya. "Aku percaya kepadamu, akan tetapi kau bawalah pedang ini untuk membela diri kalau terjadi hal yang tidak diinginkan." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Milana. Ayah kandungnya, biarpun belum tahu bahwa dia adalah putrinya, sudah menaruh kepercayaan dan menaruh sayang kepadanya. Cepat ia berlari menghampiri pendekar itu menerima pedang dan menjura. "Terima kasih, Paman. Engkau baik sekali, selain percaya bahwa aku tidak akan melarikan diri, juga engkau ingat akan keselamatanku." Ia memandang pedang di tangannya, mencabut dari sarungnya dan berseru girang. "Ah, pedang pusaka yang indah. Pedang pusaka apakah ini, Paman?" "Namanya Pekong Kiam, dahulu menjadi pegangan keponakanku. Akan tetapi sekarang dia tidak memerlukannya lagi.
Pergilah, Alan, dan hati-hatilah. Alan mengangguk, memasangkan pedang di pinggangnya kemudian berlari-lari kecil meninggalkan kuil itu, dipandang oleh Sumahan dengan bengong. Setelah bayangan darah itu lenyap, dia menarik napas panjang. Ah, Sumahan, apakah engkau benar-benar memiliki dasar watak yang kotor? Mengapa engkau seperti tergila-gila kepada darah itu? Ingin pendekar sakti ini menempiling kepalanya sendiri. Ada sesuatu dalam diri darah itu yang amat menarik hatinya, seperti besi sembrani menarik besi. Ada sesuatu pada diri gadis itu yang membuat dia merasa suka sekali, merasa ingin sekali berdekatan selalu, memandang wajah jelita itu, melihat senyum yang cerah dan mata yang lebar seperti matahari kembar itu. Seolah-olah dia berhadapan dengan seorang yang sudah lama sekali dikenalnya, yang amat dekat dengan hatinya, seolah-olah ada perasaan yang memenuhi hatinya bahwa sudah semestinya dan sewajarnya kalau gadis itu selalu berada di dekatnya. Keparat. Sumahan menepuk tanah di depannya. Ai, Nirahai. Lulu. Kalianlah yang membuat aku menjadi begini. Aku rindu kepada kalian, rindu akan kasih sayang wanita sehingga begitu bertemu dengan gadis ini aku seperti orang tergila-gila. Ia mengeluh lalu duduk termenung. Apakah yang harus kulakukan agar aku dapat berkumpul kembali dengan Nirahai? Dengan Lulu? Nirahai adalah istrinya, yang ia cinta dan yakin bahwa istrinya itu pun mencintanya. Akan tetapi mengapa sikap Nirahai seaneh itu? Mengapa? Dan Lulu? Dia mencinta adik angkatnya itu, mencintanya dengan sepenuh hatinya, bukan cinta saudara, melainkan cinta seorang pria terhadap wanita yang pertama kali merebut kasihnya. Terkenang dia akan ucapan-ucapan Lulu ketika mereka bertemu di Pulau Neraka. Aku sudah bersumpah untuk memilih antara dua kenyataan dalam hidupku. Menjadi istrimu atau menjadi musuhmu. Demikianlah kata Lulu yang masih menggores di hatinya. Tentu saja dia sukar untuk dapat menerima tuntutan Lulu yang selain menjadi adik angkatnya, juga sudah menikah dengan orang lain biarpun kini sudah menjadi janda, dan mengingat bahwa dia sudah menjadi suami Nirahai. Karena penolakannya, Lulu memusuhinya, sesuai dengan sumpahnya. Akan tetapi, sekarang Pulau Neraka telah dibakar pemerintah, bagaimana nasib wanita yang menjadi cinta pertamanya itu? Bagaimana pula nasib Nirahai? Ai, sikap Nirahai yang amat aneh, sama anehnya dengan sikap Lulu. Masih terngiang di telinganya suara istrinya itu penuh dengan kemarahan. Kini aku tidak sudi menyembah-nyembah minta kau bawa. Dan hanya dengan paksaan saja engkau akan dapat membawaku ke Pulau Es. Dengan paksaan, kau dengar. Aku sudah cukup menderita dan sakit hati karena kau biarkan, seolah-olah aku bukan istrimu. Engkau laki-laki lemah, kejam dan canggung. Sumahan kembali menarik napas panjang menundukkan muka dan menyangga kepalanya dengan kedua tangan, seolah-olah kepalanya tiba-tiba menjadi amat berat begitu dia terkenang kepada Lulu dan Nirahai. Apa yang harus dia lakukan agar mereka berdua, wanita-wanita yang dicintanya itu dapat berada di sampingnya, menyegarkan rasa dahaga yang selama ini dia derita, menyembuhkan sakit rindu yang selama ini membuat hidupnya tanpa gairah, memenuhi sisa hidupnya dengan kebahagiaan sebagai penebus kesengsaraan yang sudah amat lama dirasakannya. Ah, Lulu, Nirahai. Sumahan merasa jantungnya seperti diremas emas. Memang demikianlah manusia pada umumnya. Selama hidupnya, semenjak dia mulai mengerti, manusia telah kehilangan kebebasan dan kewajarannya. Mulailah datang kesengsaraan bersama dengan pengertian itu. Mulailah manusia dicengkeram dan dikurung dalam sangkar yang berupa pikiran, berupa gagasan yang dibentuk semenjak dia mengerti. Segala macam gerak dan langkah hidup ditentukan oleh gagasan, oleh pikiran yang bukan lain adalah sang aku yang penuh dengan loba, dengki, iri, takut, khawatir, yang kesemuanya timbul karena iba diri, sayang diri yang didorong rasa takut kehilangan kesenangan, kehilangan ketentraman. Sumahan adalah seorang pendekar besar, pendekar sakti, yang memiliki ilmu kepandaian seperti dewa. Namun semua itu hanyalah duniawi, lahiriah belaka. Karena itu ilmu kepandaiannya tidak akan dapat membebaskan dia daripada duka dan khawatir. Dia berduka mengenakan dua orang wanita yang dicintanya, dan dia khawatir kalau sisa hidupnya akan tetap merana seperti yang dirasakannya selama ini. Dua orang wanita yang dia tahu amat mencintanya, akan tetapi yang karena keadaan tidak dapat hidup berdampingan dengannya. Karena keadaankah? Ataukah karena jalan pikiran antara mereka yang tidak cocok? Ataukah mereka berdua yang aneh? Apakah dia sendiri yang tidak pandai menundukkan hati wanita?
Akan tetapi semenjak masih setengah dewasa dahulu, Lulu selalu menurut akan semua kata-katanya. Mengapa sekarang berbeda? Ah, tentu saja berubah, pikirnya. Dahulu Lulu mentaati segala kata-katanya karena merasa sebagai adik angkatnya, sekarang wanita itu cintanya sebagai seorang wanita terhadap seorang pria. Teringat akan Lulu, terbayanglah dia akan pertemuannya dengan Lulu di Pulau Neraka, teringat pula tentang Pulau Neraka yang telah di bumi hanguskan, dan akan burung Raja Wali Pulau Neraka yang berhasil ia taklukkan dan jinakan. Raja Wali. Dia terkejut karena tidak melihat burung itu ketika ia tiba-tiba menengadah. Tadi masih tampak burung itu beterbangan di atas kuil, kadang-kadang menyambar turun di depan kuil. Akan tetapi sekarang tidak tampak. Sumahan mencelat keluar mencari-cari burung itu dengan pandang matanya. Namun tetap saja tidak tampak bayangan burung itu. Sumahan menjadi curiga, lalu mengeluarkan suara melengking nyaring. Suara yang keluar dari dadanya, dengan pengerahan kaikang sehingga suara panggilan itu bergema sampai jauh sekali. Setelah mengeluarkan suara melengking sampai 3 kali berturut-turut, Sumahan diam tak bergerak menanti jawaban. Tiba-tiba dari arah selatan terdengar suara burung itu, bukan sebagai jawaban panggilan, melainkan suara memekik kemarahan. Dia merasa heran sekali. Suara burung seperti itu hanya dikeluarkan kalau burung itu berhadapan dengan musuh atau terancam bahaya, atau sedang kesakitan. Khawatir kalau burung itu terancam bahaya, Sumahan lalu mempergunakan kepandaiannya, tubuhnya berloncatan cepat sekali seperti terbang. Dia tidak memasuki dusun di sebelah selatan kuil karena suara burung itu datangnya dari arah kiri dan kini sudah tampak olehnya dari jauh burungnya sedang bertempur melawan seekor burung lain. Burungnya terdesak karena burung Raja Wali lainnya yang menjadi lawan itu bertubuh lebih besar. Sumahan mempercepat loncatan-loncatannya mendaki sebuah anak bukit dan tiba-tiba ia berdiri dengan jantung berdebar tegang, matanya tidak lagi memandang ke arah burungnya yang sedang bertempur, melainkan ke bawah karena di situ terjadi pertandingan lain yang lebih menegangkan hatinya. Dia melihat Alan, gadis tawanannya, putri ketua Tian Liongpang itu, sedang bertempur melawan seorang pemuda jangkung yang lebih lihai sekali, ditonton oleh beberapa orang yang mukanya beraneka warna. Anak buah Pulau Neraka. Alan mempergunakan Pek Kong Kiam, menyerang dengan gerakan yang cepat sekali sehingga tubuh darah itu lenyap terbungkus sinar pedangnya sendiri yang bergulung-gulung dan berwarna putih. Akan tetapi, pemuda jangkung itu menghadapinya dengan kedua tangan kosong dan kelihatan bersilat seenaknya saja. Dengan beberapa loncatan tinggi, tubuh Sumahan mencelat dan hinggap di atas atap sebuah pondok tua yang berdiri tak jauh dari tempat pertandingan. Jantungnya makin berdegup tegang ketika melihat wajah pemuda tampan itu. Wajah itu mirip sekali dengan mendiang Wan Sin Kiat, suami Lulu. Melihat betapa di situ hadir 6 orang yang mukanya berwarna merah muda dan hijau pupus, mudah saja bagi Sumahan untuk menduga siapa adanya pemuda ini. Tentu inilah Wan Keng In, putra ketua Pulau Neraka, putra Lulu dan mendiang Wan Sin Kiat. Bukan main hebatnya gerakan pemuda itu sehingga diam-diam Sumahan merasa kagum sekali. Akan tetapi, melihat senyum dan sinar mata pemuda itu, ada sesuatu yang membuat hati Sumahan kecewa, karena senyum dan sinar mata pemuda itu membayangkan hal yang mengerikan, watak yang aneh dan tak dapat dipercaya. Banyak sudah dia melihat senyum dan sinar mata seperti itu yang hanya dimiliki oleh datuk-datuk golongan sesat. Apalagi ketika mendengar suara pemuda itu ketika berkata mengejek kepada Alan, hatinya makin tidak enak lagi. Hehehe, Nona manis. Mengapa engkau masih nekat melawan aku? Bukankah sudah jelas bahwa engkau bukan lawanku? Dan sejak tadi aku tidak pernah menyerangmu, karena aku tidak ingin melukaimu, tidak ingin mengalahkanmu karena takut kalau engkau merasa tersinggung. Hal ini sudah membuktikan betapa mendalam cintaku kepadamu, Nona. Iblis keji, siapa sudi kepadamu? Gadis itu membentak dan mengirim sebuah tusukan ke arah ulu hati pemuda itu. Sumahan yang berada di atas atap melihat betapa tusukan pedang itu hebat sekali dan diam-diam dia terkejut karena mengenal jurus itu berdasarkan ilmu pedang Sincho Akun, ilmu pedang ular sakti. Padahal ilmu pedang itu adalah sebuah di antara ilmu-ilmu sakti dari pendekar sakti suling emas. Akan tetapi ia teringat bahwa ibu dara itu adalah ketua Tian Liongpang yang terkenal memiliki dan mengenal segala macam ilmu silat yang diambilnya dengan segala macam cara pula, kalau perlu dengan menculik tokoh-tokoh Kangou. Mungkin saja ketua Tian Liongpang yang luar biasa itu berhasil pula mencuri dasar-dasar Sincho Akiam Hoat yang bersumber dari Sincho Akun.
Akan tetapi dengan kagum Sumahan melihat betapa pemuda itu berhasil mengelak dengan mudah, seolah-olah sudah mengenal jurus ini, kemudian menggunakan ilmu pukulan Toat Beng Bian Kun yang amat hebat. Sumahan mengerti bahwa Toat Beng Bian Kun, ilmu silat tangan kapas pencabut nyawa, merupakan ilmu pukulan yang sakti dan ampuh dari Lulu yang mendapatkan ilmu pukulan ini dari mendiang nenek Maya yang sakti. Dia sudah siap untuk menyelamatkan gadis itu dari pukulan itu ketika dengan heran dia melihat bahwa pemuda itu bukan mempergunakan pukulan sakti yang semestinya ditujukan ke arah leher itu diselewengkan menjadi sebuah totokan ke arah pundak. Akan tetapi, hampir Sumahan berseru kaget dan kagum melihat betapa nona itu dapat mengelak secara tepat sekali, yaitu dengan berjongkok dari bawah, kakinya menyambar merupakan sebuah tendangan yang dibarengi dengan sabetan pedang. Kakinya menendang ke arah pusar sedangkan pedangnya menyambar ke arah leher. Yang membuat Sumahan terheran adalah cara gadis itu mengelak dari jurus Toat Beng Bian Kun, demikian tepat dengan berjongkok seolah-olah gadis itu sudah mengenal pula jurus Toat Beng Bian Kun. Apakah Ketua Tian Liongpang juga sudah berhasil mencuri ilmu peninggalan nenek Maya itu? Sungguh tidak mungkin. Kalau sudah demikian jauh, tentu Ketua Tian Liongpang merupakan seorang lawan yang luar biasa dan amat berat. Setelah melihat dengan jelas bahwa ilmu kepandaian pemuda itu jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandaian putri Ketua Tian Liongpang, apalagi setelah pemuda itu kini mengeluarkan ilmu dengan gerakan amat aneh, sambil tertawa-tawa mempermainkan darah itu seperti seekor kucing mempermainkan tikus sebelum diterkamnya, Sumahan lalu melayang dari atas sambil berseru. Tahan dulu. Pada saat itu Wan Keng-in telah berhasil mengempit pedang lawannya di bawah lengan kiri ketika darah itu menusuk dadanya, dan tangan kanannya bergerak menyambar untuk mencengkeram pundak Milana. Melihat ini, Sumahan sudah menggerakkan tongkatnya yang berubah menjadi sinar yang menyambar antara tangan Wan Keng-in dan pundak Milana. Melihat sinar ini, Keng-in cepat menarik kembali tangannya, dan terpaksa dia melepaskan kempitan pedang itu ketika ada sinar meluncur ke arah dadanya. Ia meloncat mundur dan tertawa mengejek. Hahaha. Sudah kudengar suara lengkinganmu tadi. Bukankah engkau ini yang berjuluk pendekar siluman, bekas majikan Pulau Es berkaki buntung yang sombong? Pemuda itu berdiri dengan tegak, kedua tangan bertolak pinggang, pandang matanya yang tajam penuh kebencian, mulutnya tersenyum penuh ejekan. 6 orang tokoh Pulau Neraka, 2 wanita 4 pria, menjadi terkejut sekali mendengar ucapan pemuda itu. Mereka berenam sudah menjadi pucat ketika menyaksikan munculnya pendekar siluman itu dan mereka sudah menunduk dengan hati tergetar dan jerih. Kini mendengar ucapan tuan muda mereka, benar-benar mereka menjadi kaget dan makin takut karena maklum bahwa Xiao Tocu mereka telah mengucapkan penghinaan terhadap pendekar super sakti itu. Milana juga marah sekali. Yang dimaki buntung sombong adalah ayahnya. Maka dengan muka merah dia sudah menusukkan pedangnya ke arah perut pemuda itu sambil membentak. Manusia iblis bermulut busuk. Terang. Milana meloncat mundur ketika melihat bahwa yang menangkis pedangnya adalah tongkat pendekar super sakti. Bersabarlah dan biarkan aku bicara dengan dia. Sumahan berkata halus ketika melihat darah itu memandangnya dengan mata terbelalak heran. Hahaha, nona yang cantik jelita. Apakah engkau tidak mengenal keparat ini? Dia adalah pendekar siluman, Tujuh Pulau Es musuh besar kami dan musuh besar Tian Liongpang. Dia adalah musuh kita berdua, Nona. Mari kita berdua membunuh manusia busuk ini. Milana ingin berteriak kepada pemuda itu, mengatakan bahwa dia adalah putri pendekar super sakti. Akan tetapi ditahannya karena dia harus melindungi rahasia ibunya, maka terpaksa dia hanya menelan kemarahannya dan tidak menjawab ucapan pemuda itu. Hanya diam-diam dia merasa tidak puas mengapa ayah kandungnya begitu sabar menghadapi pemuda yang demikian menjemukan dan yang telah berani menghina pendekar super sakti. Tentu saja Milana tidak tahu mengapa Sumahan bersikap demikian sabar terhadap Keng-in. Wan Keng-in adalah putra Lulu, jangankan mengingat akan ibunya, sedangkan mengingat akan ayahnya, Wan Sin Kiat yang pernah menjadi sahabat baik Sumahan saja, pendekar ini tentu bersikap sabar sekali dan banyak mengalah. Engkau tentuan Keng-in, putra majikan Pulau Neraka, bukan? Sumahan bertanya dengan suara halus memandang wajah pemuda itu penuh perhatian dan penyelidikan. Wajah yang amat tampan, bentuk wajahnya seperti wajah Wan Sin Kiat. Mulut dan matanya seperti mulut dan mata Lulu, akan tetapi sungguh sayang sekali, karena persamaan itu hanya pada bentuknya saja,
Namun sifatnya jauh berbeda, bahkan merupakan kebalikannya seperti bumi dengan langit. Senyum Lulu adalah senyum yang manis dan membuat dunia makin cerah. Senyum yang menimbulkan rasa gembira di hati siapapun juga, membuat orang yang menyaksikan senyum itu ingin tersenyum pula. Sinar mata Lulu adalah sinar mata yang membayangkan kejujuran hati, kepolosan dan kelembutan hati yang wajar dan tidak dibuat-buat. Akan tetapi, senyum pemuda ini mendatangkan rasa ngeri, karena senyumnya biarpun menambah ketampanan wajahnya, mengandung sesuatu yang dingin mengerikan hati orang yang melihatnya. Adapun sinar mata pemuda itu amat tajam menusuk, seolah-olah menjenguk isi hati orang yang dipandangnya, akan tetapi mengandung sifat kejam dan penuh kebencian dan ketidakpercayaan, pandang mata orang yang sama sekali tidak mengenal cinta kasih antara manusia. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.